Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes seleksi kemampuan dasar atau SKD, khususnya untuk tes intelijensi umum atau TIU. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, TIU itu terdiri atas 3 jenis kemampuan yang akan diujikan, yaitu kemampuan verbal, numerikal, dan figural. Untuk video pada kesempatan ini kita akan membahas kemampuan verbal khususnya untuk penalaran analitis. Oke, soal pertama di sini, semua sarjana teknik pandai matematika. Solihin bukan sarjana teknik. Maka A. Tidak ada yang dapat disimpulkan. B. Solihin bukan seorang sarjana. Nah, di sini jelas disebut bahwa Solihin bukan sarjana teknik, berarti bisa aja sarjana yang lain. Maka ini pernyataan yang salah. Yang B, Solihin adalah sarjana bahasa. Ini tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Solihin tidak pandai dalam matematika. Nah, ini tidak ada dibilang di sini karena dia bukan sarjana teknik. Kalau sarjana teknik semua pandai matematika. Berarti ini juga tidak bisa kita simpulkan. Solihin mungkin baru sarjana. Ini tidak ada informasi. Maka jawaban yang paling pas adalah tidak ada kesimpulan yang tepat. Oke. Selanjutnya, teks berikut untuk soal nomor 17 sampai 21. Nah, biasanya kalau seperti ini teman-teman bisa untuk mengabaikan paragraf ini, atau kalau mau dibaca silahkan dibaca cepat saja. Dalam perguruan tinggi negeri, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu C, D, E, F, G, H, dan I, dan J. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurut per semester. Tidak ada mata kuliah yang diambil ulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi dengan hal-hal berikut. Nah, hal yang membatasinya ini yang perlu teman-teman buat menjadi bentuk yang lebih simpel ya. Jadi di sini yang pertama tadi dibilang bahwa dia ada semester 1 sampai 8 gitu ya. Lalu yang pertama di sini J selalu diambil di semester pertama. Nah, mungkin untuk memudahkan kita tulis dulu di sini 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Nah, J selalu diambil semester pertama, berarti ini adalah J. Lalu C selalu diambil segera setelah D. C selalu diambil setelah D, berarti D duluan baru diambil C. Selanjutnya E harus diambil sebelum C, berarti E harus kita ambil sebelum C ya. Kemudian F harus dipisah oleh 2 semester, berarti F baru dipisah 2 semester, 1, 2, baru bisa mengambil I gitu ya. Nah, untuk yang nomor 17, urutan jadwal yang memenuhi persyarat di atas untuk mahasiswa semester 2 sampai 8 adalah 2 sampai 8 ya. Kita lihat yang A. Yang A di sini berarti yang semester 8 adalah J. Ini melanggar pernyataan pertama, yaitu J harus diambil semester pertama. Maka yang A salah. Kemudian kita lihat yang B, I, G, H, F, D, E. Nah, di sini ada yang dilanggar, yaitu C dan E. Ya, coba kita lihat ini. Tadi dibilang bahwa E harus diambil sebelum C, sementara ini E diambil setelah C. Maka ini pernyataan yang salah. Yang F, D, F, C. D, F, C. C selalu diambil segera setelah D, berarti setelah D harus langsung C, tapi ini F dulu, maka ini adalah pernyataan yang salah. Yang D, kita lihat F, D, C, H, I. Nah, tadi F dan I, F, I harus dipisah oleh 2 semester, sementara ini ada 1, 2, 3, maka ini juga pernyataan yang salah. Maka pernyataan yang benar adalah yang I ya. Kenapa E benar? Coba kita lihat, ada tidak yang terlanggar di sini. I harus dipisah 2 dari F, berarti ini terpenuhi ya. Kemudian J selalu di semester pertama, maka di sini 2 sampai 8 tidak ada lagi J. Ini sudah terpenuhi, ini juga terpenuhi. E harus diambil sebelum C. E diambil, ini E, ini C, berarti sudah terpenuhi. C harus segera diambil setelah D. Berarti setelah D, C, maka ini memang tidak ada yang terlanggar. Maka benar jawabannya E. Oke, untuk nomor 18.
semester yang dapat digunakan mahasiswa untuk mata kuliah C adalah, nah kemungkinan semester berapa C itu bisa kita ambil. Kita lihat bahwa tadi di semester 1 yang bisa diambil itu adalah J ya. Kemudian E bisa diambil setelah C ya. Berarti anggaplah di sini ada E ya. Kemudian ada C. Nah, dibilang bahwa di sini C itu selalu diambil setelah D. Ini berarti kemungkinan dari semester yang diambil oleh C adalah semester 4 ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Coba kita lihat, E dapat diambil pada semester berikut kecuali. Nah, kita lihat ke pasangan yang tadi. Tadi J selalu diambil ya. E dapat diambil pada semester berikut kecuali. Tadi E harus diambil sebelum C ya. Dia ada 8 semester, 1 sampai 8. Nah, E itu harus diambil sebelum C. Berarti kalau misalnya di sini E harus diambil sebelum C, berarti maksimum E itu hanya bisa sampai semester 7. Berarti tidak bisa diambil di semester 8 karena dia harus diambil sebelum mata kuliah C ya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, semoga 19 ini dapat teman-teman pahami ya. Karena E harus diambil sebelum C, maka jika C itu semester 8, paling mentok si E itu bisa diambil di semester 7 ya. Berarti dia tidak bisa kita ambil di semester 8. Nomor 20. Jika F diambil di semester 3, maka I harus diambil di semester, dia harus jeda 2 semester. Berarti I harus semester berapa gitu? Berarti 4, 5, 6. Maka I harus diambil di semester 6. Nomor 21. Mata kuliah yang tidak dapat diambil pada semester 8 adalah, nah tadi kita sudah coba simulasikan ya. Ini yang tidak dapat diambil di semester 8. Coba kita lihat tadi aturan pertama, J selalu diambil di semester pertama. Berarti yang tidak bisa diambil di semester 8 yang pertama adalah J. Kemudian tadi C selalu diambil segera setelah mata kuliah D. C selalu diambil segera setelah mata kuliah D. Berarti si D diambil duluan, baru C ya. Maka D juga tidak bisa kita ambil di semester 8 ya. D tidak bisa kita ambil semester 8 karena syarat yang tadi bahwa C harus segera diambil setelah D. Berarti kalau C nya di semester 8, berarti ini mentok di semester 7. Maka jawabannya yang di sini yang tersedia adalah D karena J-nya tidak ada, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ali, Desi, dan Tika menaiki bus yang berhenti di 6 stasiun, yaitu U, V, W, X, Y, dan Z gitu ya. Satu di antara mereka turun di U. Oke, kita beri bintang lah yang bisa kita turunin ya. Kedua, apabila ada yang turun di W, jadi kalau ada yang turun di W, maka tidak dapat turun di, oke, kita kasih silang di sini ya. Jadi kalau dia turun di W, tidak bisa turun di Y. Lalu apabila turun di V, dia tidak bisa turun di X. Maka ini dia tidak bisa. Dan Tika tidak turun di V atau Z. Berarti ini Tika tidak turun di sini dan di sini Tika, ya. Maka kita lihat soal nomor 25. Jika Desi harus turun di U, oke, misalkan di sini Desi U turun di U, si Desi turun di U, dan Tika turun di W. Oke, Tika di sini. Kalau sudah turun di W, berarti tidak boleh turun di Y ya. Berarti yang ada Y kita eliminasi.
Oke, berarti otomatis kita dapat jawabannya adalah A ya. Tapi kita mungkin boleh cek kalau tadi Tika turun di W, di sini Tika, tadi U Desi, Tika W, maka Ali bisa turun di, berarti ya, Ali bisa turun di V, bisa turun di X, dan di Z ya. Di X bisa tidak? Karena tadi kalau dia turun di V, maka tidak ada yang turun di X. Jadi jika Desi turun di U, Tika turun di V, berarti harusnya tidak ada yang turun di X ya. Sorry, Tika turun di W. Oke. Tika turun di W, maka kemungkinan Ali bisa turun di V. Oh iya benar, V, X, dan Z ya. Maka A. Nomor 26. Semua anak bergembira jika bermain di, oh sepertinya ada yang saya lewati tadi. Oh iya, nomor 22, 23, 24 belum. Oke, mungkin kita ke 22 dulu. Apabila Ali turun di V, Desi turun di U, maka Tika mungkin turun di, oke, kita bikinkan dulu yang tadi ya. Salah satu turun di U, V, W, X, Y, Z. Ya. Tadi kalau ada yang turun, salah satu di antara mereka turun di U. Oke, kemudian kalau turun di W, tidak bisa turun di Y ya. Kalau ada yang turun di V, tidak bisa turun di X. Tika tidak turun di V, jadi Tika tidak turun di V dan di Z. Tika. Oke. Sekarang apabila Ali turun di V, di sini Ali turun di V, Desi turun di U, Desi di U, maka Tika mungkin turun di, nah Tika berarti mungkin turun di mana aja. Kalau ada yang turun di V, tadi tidak mungkin turun di X gitu ya. Maka Tika X sudah tidak mungkin kita isi. Lalu Tika tidak mungkin turun di Z ya. Maka Tika itu kemungkinan turun hanya di W. Berarti jawabannya D ya. Karena di sini tadi Desi turun di U, lalu Ali turun di V. Kalau sudah V tidak mungkin X. Berarti ada dua kemungkinan, W atau Y. Ya, nah Y kan tidak ada di sini, maka benar jawabannya D. Nomor 23. Apabila tidak seorang pun turun di W atau di Y, berarti W dan Y tidak ada yang turun di sana. Ntar saya tuliskan V, W, X, Y, V, W, X, Y, Z. Jika tidak seorang pun turun di W atau Y, ini tidak ada yang turun di W dan tidak ada yang turun di Y, ya. Maka dari pernyataan berikut yang salah adalah, kita lihat satu persatu. Ali turun di Z, boleh ya. Desi turun di U, boleh. Tika turun di X, maka juga boleh. Ini benar. Kita lihat yang kedua. Ali turun di U, Desi turun di Z, dan Tika turun di X. Oke, tidak ada yang terlanggar. Lalu Ali turun di X, Desi turun di Z, dan Tika turun di U, juga tidak ada yang terlanggar. Ali turun di Z, Desi turun di V. Nanti kalau V ada yang turun, di X tidak boleh. Tika di U, maka boleh ya. Oke. Ali turun di U, Desi turun di V,
Tika turun di X. Tika turun di X. Nah, di sini ada V, ada X. Tadi dibilang bahwa kalau ada turun di V, tidak ada yang turun di X. Maka pernyataan yang salah adalah yang E. Oke, nomor 24. Tidak ada yang turun di X dan di Y. Ya. U, V, W, X, Y, Z. Dibilang di sini tidak ada yang turun di X dan di Y. Tidak ada yang turun di X dan di Y. Sedangkan Desi turun di U, Desi turun di U. Maka Tika turun di. Nah, Tika tadi dibilang bahwa dia tidak turun di V ataupun di Z. Berarti Tika tidak mungkin di sini dan di sini. Maka jawabannya hanya W saja. Ya, maka yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Semua anak bergembira jika bermain waterboom. Hari ini anak-anak bermain waterboom. Artinya anak-anak semuanya bergembira ya. Maka yang paling pas adalah hari ini tidak semua anak bergembira, salah. Hari ini tidak semua anak bergembira, salah. Hari ini tidak anak yang tidak bergembira, salah. Hari ini tidak ada anak. Hari ini tidak anak. Harusnya hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira ya. Berarti semua kan bergembira ya. Maka ini benar ya. Hari ini ada anak yang bergembira. Kalau ada harusnya semua. Lalu hari ini ada anak yang tidak gembira. Maka jawaban yang paling pas itu adalah C, karena di sini semua jawabannya akan semua. Berarti hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira, itu sama dengan semua anak bergembira. Oke, kita lanjut soal nomor 27. Edi selesai mengerjakan lebih cepat dibanding Kayla. Berarti Edi duluan baru Kayla ya. Kemudian Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Artinya Winda duluan tidak lebih cepat, berarti lambat kan? Winda duluan baru Emil ya. Kemudian Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Berarti Kayla duluan baru Amel. Nah, pernyataan nomor 27, jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla, berarti Kayla duluan baru Winda. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, berarti Emil duluan baru Amel. Maka yang selesai pada urutan keempat. Berarti pernyataan ini dan ini harus kita gabung ya. Nah, kalau dari sini berarti yang paling cepat itu pertama adalah Edi. Setelah Edi baru Kayla ya. Kayla. Setelah Kayla di sini lebih cepat daripada Winda ya. Winda lebih cepat daripada Emil. Berarti di sini Emil lebih cepat daripada Amel. Berarti inilah urutan untuk soal nomor 27. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya adalah urutan keempat. Berarti urutan keempat itu adalah Emil. Nah, begitu caranya ya untuk nomor 27. Sekarang untuk nomor 28. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan teks di atas. Winda lebih lambat daripada Emil. Winda lebih lambat daripada Emil. Maka ini pernyataan yang salah, karena tadi Winda itu lebih cepat daripada Emil. Di sini dibilang Emil tidak selesai lebih cepat daripada Winda, berarti Winda duluan. Berarti ini pernyataan yang salah. Emil lebih lambat dibanding Edi. Ya otomatis ya, Emil akan lebih lambat daripada Edi. Emil lebih lambat daripada Edi. Di sini karena ini bukan tidak masuk ya, cuman pernyataan ini yang kita pertimbangkan untuk menjawab soal nomor 28. Di sini Emil, di sini Edi, belum ada kaitan antara Emil dan Edi, maka ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nomor 28, Kayla lebih lambat dibanding Emil. Kayla dan Emil di sini belum ada terlihat kaitannya, juga tidak bisa dipastikan. Edi lebih lambat daripada Winda. Edi lebih lambat daripada Winda, juga tidak bisa dipastikan. Amel lebih lambat daripada Edi. Nah, ini bisa dipastikan karena di sini ada Edi
ada Kayla, lalu Kayla ada kaitannya dengan Amel, otomatis di sini Edi lebih cepat daripada Amel, artinya Amel lebih lambat daripada Edi. Oke. Nomor 29. Jadi pernyataan ini ditambah dengan pernyataan 29. Edi tidak lebih cepat dibanding Emil, berarti Emil duluan baru Edi, gitu ya. Edi tidak lebih cepat daripada Emil, berarti Emil duluan baru Edi. Maka yang paling lambat adalah, maka pernyataan yang ini tadi kita gabungkan dengan yang ini ya. Maka siapa yang paling lambat? Coba kita lihat, berarti di sini ada ada Edi. Edi lebih cepat dari Kayla. Kayla lebih cepat dari Amel. Ya. Di sini Edi tidak lebih cepat daripada Emil, berarti Emil duluan. Setelah Emil, Edi. Setelah Edi baru Kayla. Setelah Kayla, di sini Winda lebih cepat daripada Emil, berarti Winda yang paling depan ya. Winda, Emil, Edi, Kayla. Setelah Kayla baru Amel. Maka yang paling lambat di sini adalah Amel. Maka jawabannya C. Oke, untuk nomor 30 silahkan teman-teman coba secara mandiri ya. Jika Amel tidak lebih cepat dari Winda, berarti Winda duluan ya, baru Amel, tetapi lebih cepat daripada Emil. Tetapi lebih cepat daripada Emil. Berarti Amel duluan baru Emil. Jadi pernyataan ini teman-teman gabung dengan pernyataan yang ini tadi, lalu tentukan urutan mana yang benar. Silahkan ditulis di kolom komen. Oke? Semoga video ini dapat dipahami. Kalau misalnya sulit untuk dipahami, mungkin teman-teman bisa back kembali ke soal-soal yang sulit untuk dipahami dan diputar lebih lambat sehingga bisa dicerna apa yang saya maksud. Ya, semoga video ini bermanfaat. Selamat mempersiapkan diri. Semoga lulus di CPNS tahun ini. Semangat semua, terima kasih.